Selain isu melepas Gosens dan mengambil Sosa, ada beberapa gosip transfer lainnya. Berita tentang bursa transfer pasti akan menguat karena di bulan Januari nanti kita ada transfer window, jadi kita bolehlah mulai membayang-bayangkan. Menurut Sport Mediaset, kita saat ini mengincar Markus Thuram. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Selamat memulai akhir pekan. Gimana nih teman-teman? Juve sama Lazio ternyata menang sama-sama dengan skor 1-0 melawan tim papan bawah. Ini artinya kita gagal merangsek naik ke 4 besar. Sebetulnya kalau gue lihat di pertandingan itu, kita layak berharap setidaknya seri sih. Karena Juve dan Lazio mainnya nggak begitu bagus. Melawan tim selevel Monza yang baru aja promosi, kemudian Hellas Verona yang sekarang ada di juru kunci, ternyata menangnya cuma 1-0. Sementara kita melawan tim papan tengah, Bolonya kita bisa ngebantai 6-1. Tapi memang sih, kelebihan Juve dan Lazio ini adalah soal konsistensi ya. Nggak masalah menang cuma 1-0, 2-1, yang penting menang terus. Dan kedua tim ini, baik Lazio maupun Juventus, adalah tim dengan pertahanan paling kokoh di Serie A musim ini. Jadi memang sulit banget berharap mereka kalah ya. Walaupun dari sisi lini depan mungkin mereka nggak segarang Inter, terutama Juve karena banyak yang cedera. Lazio lagi kehilangan Immobile, jadi mungkin mereka agak kesulitan menciptakan peluang, mencetak gol. Tapi dari sisi kebobolannya juga sulit banget, kita aja nggak mampu ngebobol Juve. Sekarang kalau dari posisi klasemen bisa teman-teman lihat, Napoli unggul 8 poin bersih atas peringkat 2 dan 3, Lazio dan Milan. Apakah ini artinya Napoli sudah ngebungkus Scudetto sebelum pertengahan musim? Sementara Juve ada di peringkat 4, tepat di atas kita. Beda 1 poin dengan kita dan Atalanta sebetulnya. Poin peringkat 5 dan peringkat 6, kita dan Atalanta sama. Ini kalau berdasarkan posisi klasemen sampai dengan konten ini dibuat. Kalau tujuan akhir kita top 4 masih bisa banget lah. Bahkan runner up juga masih bisa banget karena kita cuma beda 3 poin dari Lazio dan Milan. Akan tetapi untuk Scudetto ya cukup sulit lah ini karena bedanya 11 poin. Artinya kita berharap Napoli tersungkur berkali-kali, kepleset berkali-kali, sedangkan kita nggak boleh kehilangan poin lagi. Namun sepanjang dalam hitungan matematika kita masih mungkin, beda 11 poin kalau hitungan matematis masih mungkin banget. Selama itu juga gue masih optimis. Terlebih nanti akan ada fasenya klub-klub papan atas mulai stuck, mulai sangat amat kelelahan, mulai secara mental drop. Di saat itulah kita punya peluang untuk mendekati Napoli. Kalau berkaca dari musim lalu, Napoli juga ngalamin hal serupa nih. Di Januari, Februari mereka drop banget. Dan kalau teman-teman ingat, Inter dan Milan itu juga di bulan Februari Maret stuck tuh. Sama-sama sering kalah dan seri lawan tim-tim papan bawah. Jadi memang akan ada fasenya tim-tim papan atas kehilangan poin. Sehingga kebugaran pemain dan kedalaman skuad akan menjadi kunci. Terlebih sekarang ada Piala Dunia. Ini artinya pemain-pemain yang berlaga di Piala Dunia akan sangat amat kelelahan. Sedangkan pemain yang nggak dipanggil timnas, di satu sisi dia bisa istirahat, tapi di satu sisi bisa kehilangan touch lagi nih. Inter bisa restart lagi seperti awal musim. Calhanoglu itu bisa kehilangan sentuhannya, Mkhitaryan juga. Wah, ini serba salah banget. Sementara dari Inter sendiri, ini adalah pemain yang berlaga di Piala Dunia ya teman-teman. Dari Kamerun ada Onana, kemudian dari Kroasia ada Brozovic, dari Belgia ada Lukaku. Kalau menurut Gazzetta dello Sport, walaupun Lukaku masuk dalam list Piala Dunia, tapi dia belum tentu bisa bermain sama sekali. Akan ada medical check di hari Sabtu untuk menentukan apakah Lukaku siap bermain di Piala Dunia. Kalau berdasarkan evaluasi dokter dia tidak akan bermain sama sekali di Piala Dunia, maka ada kemungkinan Lukaku dicoret. Jadi memang setiap negara masih punya potensi untuk mencoret pemain di menit-menit akhir dengan alasan cedera. Lalu dari Belanda ada De Vrij dan Dumfries. Dari Uruguay ini luar biasa banget, Satriano dipanggil. Sementara dari Argentina, Lautaro dan Korea dipanggil. Wah, ini agak kaget juga ya. Wakil Korea ternyata unggul atas Angel Koreanya Atletico Madrid ya. Nah, yang agak disayangkan, Gosens gagal masuk ke Piala Dunia, teman-teman, dicoret dari timnas Jerman. Aduh, turut berduka ya untuk Gosens. Ini kalau gue lihat pemain Inter yang dipanggil Piala Dunia nggak begitu banyak. Ini cukup menguntungkan sih daripada berisiko cedera ya. Tetapi gue tetap berharap ada wakil Inter di final Piala Dunia. Jadi ini kalau gue lihat-lihat sih mungkin Argentina, Kroasia dan Belanda sih yang memungkinkan. Gue dukung negara-negara yang ada pemain Internya. Kabar lainnya tentang Inter, teman-teman. Gosens sepertinya memang sedang mengalami fase yang gak enak ya setelah dicoret dari timnas Piala Dunia. Kemudian nasib dia di Inter juga masih belum pasti. Ada kemungkinan dan gosipnya semakin besar Gosens akan dilepas di bulan Januari ini. Nah, dari beberapa media yang gue baca, salah satu pemain yang kemungkinan menggantikan Gosens yang sedang diincar Inter adalah Borna Sosa ya.
Dia pemain Stuttgart. Sejauh ini bersama Stuttgart sudah bermain 13 kali dan menghasilkan 8 assist, luar biasa banget. Stuttgart itu formasi utamanya 3-5-2 teman-teman, tapi terkadang bermain dengan 4-4-2 atau 4-3-3. Nah, Sosa selalu menjadi pilihan utama di sisi kiri, baik sebagai fullback maupun wingback. Sosa kalau di formasi 3-5-2 bermain sebanyak 10 kali musim ini, menghasilkan 5 assist. Dan ketika Stuttgart main 4-4-2, dia jadi fullback, dia bermain 3 kali dan menciptakan 4 assist. Jadi luar biasa banget. Kalau sampai Sosa masuk, berarti di sisi kiri kita punya 2 wingback bagus banget, Sosa dan Di Marco. Sementara di sisi kanan timpang Dumfries. Semoga Dumfries aja sih yang dijual, karena sisi kiri Di Marco Gosses sudah bagus lah. Ini punya 2 gaya yang berbeda. Halo teman-teman, maaf gue potong sebentar, gue mau promosi, mau ngiklan. Jadi ceritanya gue pingin upgrade komputer supaya bisa main FIFA, main Football Manager, bisa bikin konten main games. Jadi sebelum pertandingan Inter mungkin gue bisa prediksi dulu pakai FIFA atau main bareng teman-teman. Terus bisa eksperimen juga bareng teman-teman, jadi pelatih Inter atau pelatih timnas Indonesia pakai Football Manager ya. Nah, menariknya adalah untuk upgrade komputer berarti butuh uang nih. Kalau gue lihat dari harganya sih sekitar 5-10 juta tergantung spesifikasinya. Untuk itu teman-teman, gue butuh job buat ngumpulin uang. Jadi bagi teman-teman di sini yang mau gue promosiin usahanya, podcastnya, kontennya, karyanya, apapun melalui YouTube gue, silahkan kontak gue melalui barcode nih yang ada di atas. Lalu harganya berapa? Murah aja. Silahkan teman-teman lihat di layar. Untuk teman-teman yang followers Instagramnya di bawah 5.000, gua kenakan biaya 50.000 aja per konten. Tetapi untuk teman-teman yang followers Instagramnya sudah di atas 5.000, gua kenakan biaya 100.000 per konten. Lalu misalkan nih teman-teman produknya mau dikirim ke tempat gua ya, biar lebih enak promosiinnya, misalkan makanan, minuman atau barang apapun, maka biayanya gua kurangin 25.000. Berarti yang tadinya 50.000 jadi 25.000, yang tadinya 100.000 jadi 75.000. Persis seperti yang teman-teman lihat pada gambar. Atau misalkan di sini teman-teman ada yang mau sukarela nyawer 10.000, 20.000, 100.000, berapapun bisa juga. Silakan sawer gua melalui Saweria atau QRIS, linknya ada pada deskripsi atau pada barcode juga bisa. Terima kasih teman-teman. Selain isu melepas Gosens dan mengambil Sosa, ada beberapa gosip transfer lainnya. Berita tentang bursa transfer pasti akan menguat karena di bulan Januari nanti kita ada transfer window. Jadi kita bolehlah mulai membayang-bayangkan. Menurut Sport Mediaset, kita saat ini mengincar Marcus Thuram. Sebetulnya Thuram udah kita incar sejak 2 tahun yang lalu, tapi kemudian dia cedera dan akhirnya Inzaghi lebih memilih Korea. Kontrak Thuram akan habis musim ini dan dia kita incar untuk free transfer di bulan Juni. Tetapi menurut Sport Mediaset, kebugaran Lukaku dan performa Korea, kalau keduanya di bawah harapan, di bawah ekspektasi, maka ada kemungkinan Inter mengincar Thuram di bulan Januari ini. Dari sisi skill gue setuju banget. Thuram ini tingginya 192, tapi dia punya kecepatan, dia punya dribble. Tapi sayang memang dia juga ringkih banget cederanya. Sejauh ini bersama Borussia Mönchengladbach dia bermain 17 kali teman-teman, cetak 13 gol dan 4 assist, luar biasa banget. Layak banget melihat dia duet sama Lautaro sama Dzeko, cocok banget. Kalau menurut analisis gua di bulan Januari nanti kalau kita punya uang, kalau bisa ya kita beli 3 pemain di 3 posisi berbeda. Yang pertama jelas striker yang bisa dribble, yang punya kecepatan. Ini karakter penyerang yang gak kita miliki karena Lukaku sama Korea ambiar musim ini. Dan mungkin Marcus Thuram tuh kalau bisa diambil pas banget. Kemudian wingback yang bisa dribble, yang bisa nusuk. Berarti antara ngelepas Gosens sama Dumfries nih, keduanya punya karakter yang lebih ke finisher ya. Dari sisi kiri sendiri tadi kita mengincar Sosa. Dan syukur-syukur kita bisa beli center back, karena lini yang paling parah di musim ini menurut gue center back. Walaupun saat ini kita udah dapat Acerbi yang lumayan banget, bisa backup De Vrij, bisa backup Bastoni. Tapi menurut gue kita butuh satu lagi back muda untuk backup Skriniar sih, karena Danilo D'Ambrosio sama Darmian sekarang udah mulai rawan cedera. Dan Skriniar jadi nggak punya pengganti sama sekali. Lalu ada kabar lainnya teman-teman, ini cukup baik. Menurut 3 media besar Italia, Gazzetta, Tuttosport, dan Corriere dello Sport, kita telah mencapai kesepakatan dengan Skriniar. Kontrak baru sampai 2027, gaji 6 juta plus bonus per tahun. Wah, ini efek dari lolos babak grup Liga Champions. Oh ya, kabar baik lainnya, Di Marco, pemain yang kemarin mencetak 2 gol melawan Bolonya dan menjadi pemain terbaik versi Gazzetta, baru saja ulang tahun ke-25. Wah, dia udah gak muda lagi sih. 25 itu menurut gue golden age. Dan akhirnya kita punya pemain primavera, pemain akademi kita yang bisa menembus skuad inti, memberikan statistik yang bagus, memberikan gelar. Luar biasa banget sih menurut gue. Di Marco better than Balotelli sih. Menurut gue salah satu kunci keberhasilan Di Marco adalah kesabaran.
Inter sabar banget tuh minjemin Di Marco ke berbagai klub kan. Dan Di Marco-nya sendiri juga sabar untuk sekolah di berbagai klub dan kemudian kembali ke Inter. Itu menurut gue bermanfaat banget bagi perkembangan Di Marco. Dan salah satu hal yang bikin gue tambah suka sama Di Marco dan nilai lebih dari Di Marco adalah dia true Interista ya. Memang dia Interista sejak kecil. Lalu kabar selanjutnya, ini ada statistik teman-teman. Sejak kedatangan Calhanoglu Serie A, ini total assist terbanyak pemain-pemain di Serie A ya. Calhanoglu 47 assist totalnya sejauh ini, 20 dari bola mati baik corner maupun free kick tidak langsung. Kemudian Luis Alberto totalnya 47 assist juga sama kayak Calhanoglu, tapi dari bola mati cuma 14. Insigne total 13 assist, 6 dari bola mati. Papu Gomez 39 assist. Dan yang menarik adalah Milinkovic Savic 37 assist sejauh ini. Dan total dari bola matinya 0. Jadi dia bukan spesialis bola mati. Menurut gua kita cukup beruntung mendapatkan Hakan Calhanoglu. Dia benar-benar raja assist banget, memanjakan penyerang-penyerang kita. Dan dengan sembuhnya Brozovic, ini akan mengembalikan Calhanoglu ke posisi aslinya, Mezzala, dan membuat dia makin terbuka ruang untuk membuat assist serta gol. Lalu ini ada statistik yang menarik juga teman-teman. Untuk pemain yang paling banyak melakukan dribble di Liga Champions, tidak ada nama pemain Inter sama sekali. Ini artinya kita belum menemukan pengganti Perisic dan Alexis Sanchez sih. Musim lalu pemain kita yang bisa dribble, bisa gocek-gocek pemain lawan itu ya Perisic, Alexis. Ada juga sih sebetulnya Korea, tetapi Korea yang musim ini berbeda dengan musim lalu. Feeling gue kenapa Korea jarang banget dribble seperti musim lalu, karena dia takut di tackle, kemudian cedera dan gak dipanggil di Piala Dunia. Semoga setelah Piala Dunia Korea kembali ke permainan semula sih, berani dribble, berani nusuk. Sekian dulu untuk konten hari ini teman-teman. Silakan pendapatnya. Apakah optimis kita bisa top 4? Terlebih Juve Lazio akan bertemu ya di pekan ini. Artinya mereka ada kemungkinan kesandung. Semoga kita menang lawan Atalanta. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.